Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel gua Tanggil Ada Cihara dengan gua Tatang Kurniawan Ada Cihara. Nah, pada video kali ini gua bakalan ngebahas tentang sampo. Wait a minute. Who are you? Jadi banyak sekali di Instagram gua atau masuk ke DM Instagram gua yang menanyakan, "Bang, selama ini pakai sampo apa? Bang, selama ini perawatan terus samponya apa? Bang, samponya ini sama ini bagusan yang mana ya?" gitu. Jadi banyak banget yang menanyakan masalah sampo ke DM Instagram gua. Dan pada video kali ini gua bakalan ngasih tahu nih, selama ini tuh gue pakai sampo apa sih. Padahal selama ini udah gue kasih tahu di video gue sebelumnya gue tuh pakai sampo apa, tapi ternyata masih banyak yang nanya ke gue selama itu gue pakai sampo apa. Berarti itu artinya mereka tidak menonton video gue sampai akhir. Oke, dengan sangat bersemangat di malam hari ini, dini hari ini gue bakalan ngasih tahu dan gue bakal nge-review sampo yang selama ini gue pakai. Jadi gue selama ini itu pakai Nah, gue selama ini tuh pakai ini guys. Jadi selama ini tuh gua pakai Selsun Blue Vibe kurang lebih 1 tahunan lebih. Nah, jadi dulunya itu gua nggak pakai sampo ini nih. Jadi sebelum perawatan Minox sama Pinas, gua tuh emang ada masalah sama ketombe ya. Jadi gua tuh dulu pakai sampo Clear Man. Nah, cuman dengan seiringnya berjalan waktu udah nggak mempan tuh sama ketombe gua gitu. Jadi ketombe gua tuh kayak ya udah sampo ketombe masih berjalan lah gitu. Dan wah, nggak beres nih kan. Waktu itu gua sempat berpikir, ini kok ketombe setelah 4 bulan hilang pakai sampo Clear malah datang lagi. Terus habis itu gue ganti sampo nih, sampo ketombe juga hilang juga. Nah, setelah itu gue pakai sampo Pantene. Tapi kelemahannya itu ketika gue pakai sampo Pantene, rambut itu misal gue keramas itu pagi, jam 1 siang itu gue udah berminyak, repek banget lah, rambut gak enak lah pokoknya. Jadi mau nggak mau gue tuh kayak harus keramas sehari itu 2 kali. Padahal itu nggak bagus. Gue tekanin ya, sehari keramas 2 kali itu nggak bagus. Gue tekanin, gue peringatin sekali lagi. Nah, dan setelah itu gue mulailah perawatan. Waktu itu perawatan Minox sama Pinas. Sampo pun gue ganti ke DS, sampo DS Laboratoris kalau nggak salah namanya itu. Tapi setelah gue pakai sampo itu kurang lebih seminggu, mungkin nggak cocok sama kulit kepala gue. Jadi seminggu itu ketombe gue parah banget, dan di sini area depan ini tuh kayak berkerak parah, dan gue kadang nggak tahan, gue gacakin sampai pada akhirnya rambut gue tuh kayak yang baru numbuh itu, atau rambut gue yang ada di situ kayak ikut ketarik gitu kan. Jadi ya malah nambah parah rontoknya gitu. Dan setelah itu gue ganti ke sampo apa ya waktu itu, Metal Portis kalau nggak salah, Metal Portis ya. Setelah itu gue ganti ke Metal Portis, dan selama gue pakai nggak nyampe seminggu deh, berapa hari, 3-4 hari gitu, itu malah gak enak banget. Gue ganti kan, waktu itu mungkin nggak cocok juga sama gue. Dan setelah itu gue ganti ke sampo Natur sama tuh kayak sampo sebelumnya nggak cocok ke gue. Dan setelah itu gue pakai sampo Ketomed, karena kan Big 3 itu kan sampo itu Minox sama Pinas. Dan setelah itu kurang lebih gue pakai 2 bulanan itu emang bagus, ketombe hilang, terus rambut kulit nggak gatal-gatal ya, pokoknya intinya bagus lah. Tapi masalahnya dia itu di toko offline susah ditemuin, emang jarang ada lah. Terus
sekalinya gue beli di toko online juga waktu itu jarang-jarang ada, jadi gue harus kayak nge-stok lah intinya. Dan dari situ gue untuk mutusin dari situ gue mutusin untuk berhenti pakai Ketomed, karena di saat sampo itu udah mulai satu titik tetesan, gue nyari-nyari kemana-mana nggak ada, gue nyari-nyari di online juga udah pada kosong. Dan dari situ gue mikir, kalau gue gini terus mending gue nyari alternatif aja dah, kadang daripada ntar susah kan. Ya udah, gue konsultasi tuh ke dokter, selain pakai Ketomed itu buat ketombe itu apa, dan dokter itu nyaranin pakai sampo Selsun ini Blue Vibe. Nah, setelah gue pakai sampo Selsun Blue Vibe ini, rambut gue tuh kayak enak banget lah, enteng. Terus ketika gue keramas pagi, minyaknya itu atau enggak ya lepek berminyaknya itu malam jam 8-an, karena kan salah satu masalah dari orang yang menderita DHT itu kan orang yang mendapat gangguan dari hormon DHT itu rambut cepet berminyak sama ketombe gitu. Nah, setelah gue pakai ini 2 bulan 3 bulan itu gue mulai merasa nyaman gitu kan dengan sampo ini gitu. Ya udah, gue nyampe sekarang itu pakai sampo ini udah 1 tahunan lebih. Nah, untuk kandungan ini sendiri pada umumnya sama, tetapi di sini ada 3 zat aktif yang bagus lah buat rambut, buat ketombe. Bagus buat ketombe, berarti itu vitamin buat ketombe dong. Maksudnya bagus buat mengusir ketombe tuh. Nah, jadi di sini tuh untuk zat aktifnya sendiri itu mengandung selenium sulfida 1%. Ingat, yang Selsun Blue Vibe ini itu mengandung selenium sulfida 1%. Makanya dia itu bisa digunakan untuk keramas tiap hari. Ini ada keterangan for daily use, jadi bisa digunakan untuk keramas tiap hari gitu. Nah, jadi si selenium sulfida ini itu membantu mengurangi ketombe ya. Dan di sini juga ada keterangan mengandung selenium sulfida 1% yang membantu mengurangi ketombe lebih baik dibandingkan anti ketombe lainnya seperti zinc dan colter. Nah, jadi si selenium sulfida ini selain mengurangi ketombe, dia juga kayak membantu menyehatkan kulit kepala dengan mengatasi kayak infeksi-infeksi atau jamur-jamur yang ada di kulit kepala gitu. Jadi dia itu membantu membabat lah jamur-jamur yang ada di kulit kepala gitu. Itu salah satunya itu selain dari mengurangi ketombe tadi gitu kan itu. Nah, di sini yang gua suka nih satu lagi, enggak deh 2, soalnya di sini ada 2 lagi zat aktif. Jadi di sini tuh selain mengandung selenium sulfida sebagai zat aktifnya ya, di sini si sampo Selsun Blue Vibe ini juga mengandung aloe barbadensis gel sebagai perawat kesuburan rambut. Jadi dalam sampo Selsun Blue Vibe ini selain dia mengatasi ketombe, dia juga menyuburkan rambut itu. Tapi ada satu lagi. Jadi si sampo Selsun ini selain mengandung 2 zat aktif tadi, sampo ini pun mengandung kondisioner. Jadi nggak terlalu kasar kayak sapu injuk gitu kan. Jadi ada sedikit kondisionernya di sini gitu guys. Jadi menghilangkan ketombe iya, terus membuat subur rambut juga iya, udah gitu ada conditioner lagi. Jadi mantep lah pokoknya. Jadi itu. Nah, di sini juga ada keterangan cara pakainya nih. Tuangkan Selsun Blue Vibe secukupnya, keramaskan pada rambut dan kulit kepala dengan merata. Di sini udah keterangan pokoknya, kalian tinggal ikutin aja. Nah, kalau misalnya kalian ada yang nanya atau membandingkan antara sampo Selsun sama Ketomed ini, jadi kedua sampo ini tuh sama-sama bagus. Gue tekanin sama-sama bagus. Kenapa gue memilih sampo ini selain zat yang terkandung atau ketiga zat yang terkandung di sampo ini?
kenapa gue memilih sampo ini ketimbang Ketomed, yaitu yang tadi faktornya adalah waktu itu sampo Ketomed susah dicari itu, dan yang kedua harganya mahal. Kalau ini harganya kan sekitar 24 ribuan lah paling mahal, sedangkan sampo Ketomed itu sekitar 50 ribuan, jadi setengahnya harganya dari si Ketomed itu. Makanya gue pilih sampo ini, kan lumayan buat menghemat gitu kan. Itu sih. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, Ketomed sama Selsun bagus mana? Sama-sama bagus. Oh iya nih, ada info lagi. Jadi gue sempat baca-baca artikel juga, katanya ketoconazole itu bagus buat mengurangi kadar DHT di area kulit kepala. Tapi gue belum melakukan riset lebih dalam apakah itu benar itu benar atau tidak gitu kan. Jadi mungkin next time gue bakal ngebahas itu sih, tentang ketoconazole bener nggak sih mengurangi kadar DHT di area kulit kepala ini gitu. Jadi kalian yang belum subscribe biar bisa mengikuti anjim maksudnya. Nah, cukup segitu ya info yang gua kasih. Jadi kalau emang info mengenai sampo ini kurang lengkap, atau mungkin ada yang udah lama lebih dulu dari gua memakai sampo ini, silakan kalian kasih gua masukan biar gua nantinya lebih baik lagi. Dan sorry banget kalau gua ngomongin suka belepotan, karena nggak tahu, gua kalau ngomong emang suka belepotan begitu. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silakan ditekan tombol like-nya. Kalau misalnya kalian nggak suka, jangan di dislike. Dan satu lagi, buat kalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, karena subscriber gua masih 312, nggak naik. Tapi emang salah gue juga, karena gue jarang upload video. Tapi ya itu, selama ini 3 bulan ke belakang gue tuh sibuk banget ngurusin skripsi, karena skripsi gue belum kelar-kelar. Jadi buat temen-temen, doain gue biar skripsi gue cepat kelar, biar gue bisa ngurusin urusan gue yang lain. Dan gue pusing dengan skripsi gue karena nggak usah dibahas deh, ntar ada orangnya lagi. Udah, cukup segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, terserah dah. Kalau mau komen, kalau enggak juga. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gondrong untuk kita semua.